Pesona Ustadz Tampan, Bab 53, Salah Paham. Ada 3 perkara yang bisa membuat seseorang bahagia. 1. Yakinlah tidak ada seorang pun yang paling menyayangi kita kecuali Allah. Kedua, tidak ada seorang pun yang mengerti hati kita kecuali Allah. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi kesulitan kita kecuali kepada Allah. Sierra dan Rizal siang itu ke kampus untuk mengurus kuliah Rizal kembali, sedangkan Amar menunggu di rumahnya sendiri. Derry juga siang itu keluar dengan mengendarai motor. Belakangan ini tugas dia sudah tidak begitu sibuk. Dia hanya mengikuti Rena kemana wanita itu pergi. "Dek, Mbak mau keluar sebentar sama Mas Rizal. Kamu mau ikut atau mau di rumah?" Sierra menghampiri adiknya yang masih tertidur di sofa. "Aku pergi sebentar keluar nanti Mbak. Jika kalian mau pergi, pergi saja. Aku gampang bisa naik ojek." Sierra terdiam seolah tidak percaya pada adiknya. "Kamu tahu jalanan Jakarta?" tanya Sierra. "Tidak." Amar langsung menggelengkan kepalanya. "Tapi yang pasti abang Gojek tahu pasti kan Mbak?" sambungnya lagi. Sierra langsung mengerutkan keningnya. "Memangnya kemana kamu pergi? Jauh dari sini?" tanya Sierra penasaran. "Kemana saja, yang pasti sudah seizin Papa. Tadi aku sudah bilang mau ke sana." Sierra mengangguk-anggukan kepalanya, menatap adiknya penuh curiga. "Kamu mulai rahasia-rahasiaan sama Mbak sekarang?" Tapi kalau mau pergi, itu. Apa, jenggot dan kumismu itu sudah panjang dek, kamu cukur sebentar. Biar terlihat lebih tampan ya. Malu kalau ketemu Zia atau Aira wajah kamu begitu." Rizal yang mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya langsung menahan tawa, sedangkan Amar memilih tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya. Rizal memegang tangan Sierra, kemudian mengajak gadis itu keluar dari dalam rumah. Amar terlihat duduk mengucek matanya saat melihat kakak perempuannya itu keluar dari dalam rumahnya. "Tahu saja kalau aku mau silaturahmi ke rumah Ustadz Isa. Tapi bukan untuk ketemu siapapun. Hanya memberikan barang titipan dari Umi saja. Itu juga karena Papa yang disuruh ke sana tidak bisa ke sana." Amar berbicara sendiri menanggapi ledekan dari Sierra. Pria itu sebenarnya juga tidak begitu tahu jalanan di Jakarta. Meski ini bukan pertama kalinya juga ke pesantren milik Ustadz Isa, Rizal dan Sierra sudah keluar dari dalam rumahnya. Mereka sudah di mobil menuju ke kampus. "Kamu ketawa tadi Mas?" Gak boleh ya aku tertawa begitu." "Bagus malah, nambah gantengnya kalau begitu. Hahaha. Jangan memujiku terus. Aku tidak seperti apa yang kamu katakan. Kenyataannya aku tidak pernah sebaik itu." "Bersyukur Mas. Masih ada istri yang memuji kamu. Coba kalau bukan aku siapa lagi. Dari dulu sampai sekarang aku selalu jadi pengagum kamu. Dan aku ini selalu jujur dengan apa yang aku katakan. Meski ujungnya malu-maluin juga buat aku sih. Hahaha. Padahal dulu aku hanya ceramah. Kamu harusnya hanya mengamalkan apa yang aku ucapkan dalam ceramah. Bukan malah jatuh cinta pada penceramahnya. Sekarang kamu kecewakan, karena kamu jatuh cinta pada orang yang salah. Ternyata kata-kataku yang indah tidak sesuai dengan kenyataan." "Belum sesuai kenyataan? Bukan tidak sesuai. Kamu masih hidup Mas. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Agar yang kamu katakan itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi sehari-hari kamu juga bisa bersikap sesuai dengan apa yang kamu katakan. Semoga, semua orang butuh proses. Mungkin saatnya aku berproses. Hehehe." 1 jam kemudian mobil mereka sudah berada di depan sebuah kampus ternama. Rizal langsung mengeluarkan berkas-berkas kuliahnya. "Kamu mau ikut ke dalam atau tunggu di sini? Doakan aku ya. Semoga semuanya lancar. Dan ini adalah jalan hidup kita yang baru. Aku janji, jika Allah memberikan aku kesempatan kedua, maka aku akan benar-benar memanfaatkannya dengan baik."
Rizal mencium tangan Sierra sambil meminta doa. Insya Allah masih ada jalan dari Allah untuk kamu, Mas. Semangat, aku tunggu di sini. Kalau bosan nanti aku keluar cari angin, Mas. Kali aja aku ketemu Ustadz yang lebih tampan di sini. Ledek Sierra sambil nyengir menampakkan giginya. Jangan berani-berani ya. Aku jewer hidung kamu nanti. Protes Rizal sambil mencubit ujung hidung istrinya. Sementara di tempat lain, Derry sedang mengikuti langkah Rena hari ini. Selain dia menyuruh orang untuk mengikuti wanita itu, terkadang dia diam-diam juga mengikutinya sendiri. Derry dengan sebuah motor mengikuti mobil Rena dari belakangnya, dan tiba-tiba dia berhenti di sebuah gedung yang lumayan tinggi. Rena masuk ke dalam sana, Derry juga ikut mengikuti gadis itu dari belakang. Mas, tolong kamu ceraikan saja aku. Aku tidak ingin hidup jadi boneka kamu lagi. Selama ini apa yang aku lakukan tidak ada gunanya. Kamu hanya memanfaatkan aku saja, dan nyatanya kamu malah bersama orang lain. Terdengar suara teriakan Rena dari sebuah ruangan. Derry yang pura-pura lewat depan ruangan itu terdiam sejenak. Kebetulan pintu tidak tertutup rapat. Pembicaraan gadis itu bisa terdengar dari luar. Apa bedanya kamu sama aku? Kamu juga menjadikan orang lain boneka untuk mengeruk hartanya. Kita memang jodoh, Rena, sama-sama brengsek. Hahaha, jadi nikmati saja. Nikmati apa yang sudah kamu dapatkan. Aku juga akan menikmati apa yang aku dapatkan. Seru pria itu sambil tertawa. Aku sudah dilaporkan ke polisi, dan jika aku masuk penjara maka kamu juga akan ikut, Mas, teriak Rena kembali. Aku ikut masuk penjara. Memangnya kenapa? Karena aku selingkuh. Hahaha, penjara penuh kalau semua orang selingkuh dimasukkan ke penjara. Lagi pula aku tidak serius dengan pembantu kita, Rena. Aku hanya mencicipinya, karena kemarin kamu terlalu lama meninggalkan aku. Wajah Rena memerah. Lelaki yang selama ini dipilih adalah lelaki brengsek yang tidak tahu diri, yang hanya memanfaatkan dirinya saja. Aku akan bilang ke polisi, kalau apa yang aku lakukan adalah perintah darimu, dan semua harta yang kudapatkan diambil olehmu. Jadi siap-siap saja masuk penjara. Semua sudah terlanjur membuat aku kecewa. Aku tidak akan pernah mau tunduk dengan kamu lagi, Mas. Rena dengan segala keberaniannya mengatakan hal itu kepada suaminya. Pria di depannya langsung mengepalkan tangan. Plak! Beberapa tamparan mendarat di pipinya. Jangan macam-macam kamu. Aku bisa saja menghabisi kamu. Sana kalau mau masuk penjara, kamu membusuk sendiri di sana. Ancamnya dengan wajah sangar. Derry yang tidak sengaja melihat dan mendengar itu bergetar hatinya merasa kasihan pada Rena. Cukup lama dia mengenal wanita itu, 2 tahun berpacaran dengan Rizal dulu. Derry lah yang menjadi perantara di antara mereka. Dia mengenal Rena wanita yang baik, meski dia juga tidak menyangka kalau di balik semua yang terjadi pada Rizal adalah ulahnya. Derry hanya bisa mengeritkan dahi, dari luar terdengar pukulan bertubi-tubi mendarat di pipi Rena. Bahkan luka yang kemarin saja terlihat belum hilang, dan wajahnya kini sudah tambah membiru dengan luka yang baru. Tep-tep, pria itu berjalan menjauh dari arah pintu, saat langkah kaki mendekat keluar. Derry langsung menutup wajahnya dengan masker dan topi. Rena keluar dengan tangis di wajahnya. Sebuah kain masih menutupi kepala dan wajahnya. Dia berjalan cepat melewati lorong sebuah kantor, kemudian masuk ke dalam sebuah lift. Derry mengikuti langkah Rena dengan menggunakan tangga. Wanita itu menuju lantai paling atas gedung itu. Rena ingin menenangkan dirinya di atas gedung. Di sana ada sebuah tempat duduk yang biasanya sepi jika di jam kerja seperti ini. Kenapa orang yang aku bela-bela, yang aku cintai malah memperlakukan aku seperti itu, Tuhan? Orang yang aku sakiti malah memperlakukan aku begitu baik. Rena meringis sendiri. Dia berkeluh kesah berteriak di balkon atas gedung.
Derry yang baru sampai di atas gedung melihat gadis itu dari kejauhan. Sebenarnya aku kasihan dengan kamu Bu Rena, tapi tetap saja apa yang kamu lakukan itu salah. Dan proses hukum harus ditegakkan, karena di dalam penjara ada orang lain yang tidak bersalah, mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Apa itu tidak zalim namanya? Batin Derry mengeluh ketika melihat kondisi Rena yang terlihat terpuruk sendiri. Gadis itu berteriak, menangis sendiri di sana mencari ketenangan. Beberapa saat Derry hanya diam saja melihat dari kejauhan, hingga tiba-tiba dia terkejut karena melihat Rena sedang naik ke pagar balkon. Dia duduk seperti akan turun ke bawah, dan tangannya terlihat sedang meraih sesuatu. Derry sedikit khawatir, dia takut Rena akan bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari atas gedung itu. Pria itu akhirnya memberanikan diri mendekati Rena. Bu, saya tahu, kamu sedang terpuruk. Tapi saya mohon Anda tidak bunuh diri juga, itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah Bu. Ustadz bilang, orang mati dalam keadaan terhina, tidak akan masuk ke surganya Allah. Derry dari bawah mencoba untuk membujuk Rena turun dari pagar balkon. Namun Rena tetap berada di sana, tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Derry. Bu, jangan bunuh diri Bu. Derry memegang kaki Rena dari bawah. Lepaskan, ngapain sih kamu di sini? Tidak usah mencampuri urusanku, bentak Rena. Nanti kalau ibu mati di sini, saya yang jadi saksi kematian ibu. Saya tidak mau, Derry kembali berkata penuh harap. Tangan Rena masih mencoba meraih sesuatu yang seperti akan terjatuh. Namun Derry tiba-tiba menarik tubuhnya dengan paksa ke bawah, membuat tubuh gadis itu jatuh ke atas tubuh Derry. Anda tidak apa Bu, maafkan aku jika aku harus menarik kamu dari sana, ucap Derry pelan. Dia langsung duduk kembali. Tiba-tiba merasa canggung saat tubuh Rena ada di atas dadanya. Bodoh, lagian siapa yang mau bunuh diri sih? Aku mau ambil selendangku yang tertiup angin hampir jatuh ke bawah, dan sekarang gara-gara kamu sudah jatuh ke bawah beneran, sentak Rena. Derry langsung menelan salivanya mendengar jawaban dari Rena. Oh, maafkan saya Bu. Saya pikir Anda putus asa mau terjun dari lantai atas gedung ini. Keluhnya dengan pendapatnya sendiri. Rena sudah berdiri menjauh dari Derry. Pikiran kamu salah. Aku belum bertaubat, ngapain bunuh diri juga? Umpat gadis itu kesal, dia membalikan badan ingin meninggalkan Derry. Tunggu Bu Rena, Derry memanggil wanita itu kembali. Rena tidak bergeming. Aku mohon tunggu sebentar. Derry berlari, kemudian refleks menarik tangan Rena kembali dari belakang. Maaf aku memegang tangan Anda sedikit. Pakai ini untuk menutupi lukamu saat keluar. Derry memakaikan sebuah topi dan masker yang dia pakai kepada Rena. Wanita itu tidak menolak. Dia dengan wajah juteknya diam saja tanpa kata. Anda boleh pergi, perintah Derry. Tanpa kamu suruh juga aku akan pergi, jawabnya dengan nada ketus. Namun Derry malah tersenyum dengan kesalahpahaman itu. Setelah salat zuhur Amar sudah berdiri di depan rumah Sierra. Dia sedang menunggu ojek yang akan menjemputnya. Di tangannya sebuah telepon masih dia pegang, tersambung kepada Aisyah yang berada di Jogja. Kamu jangan nekat nak, kalau tidak tahu jalan nanti kesasar. Lagian papa kamu ada-ada aja. Umi suruh sama papa yang kesana malah dia sibuk sendiri. Amar tidak apa-apa Umi. Papa lagi sibuk. Nanti malam saja tidak pulang ke sini. Katanya malam ini nginep di hotel dulu. Makanya aku dititipin ke rumah Mbak Sierra. Benar-benar papa kamu tuh. Kalau udah kerja lupa waktu. Udah tidak apa-apa Umi. Amar bisa pergi sendiri kok naik ojek ke pesantren Ustadz Isa, kan ini juga bukan pertama kalinya berkunjung ke sana. Dulu Amar sering ikut Umi sama papa jengukin Mbak Sierra juga ke sana. Lagian Amar anak laki-laki Mi. Jangan terlalu khawatir sama aku.
Amar berusaha untuk menenangkan Uminya. Baiklah, kalau nyasar langsung telepon mbakmu untuk jemput ya nak. Sierra juga ada-ada saja. Adeknya ditinggal di rumah sendirian. Anak sama papahnya sama saja. Aisyah masih ngedumel sendiri di ujung telepon. Amar hanya tersenyum saja. Umi sudah jangan ngomel-ngomel terus. Nanti cantiknya hilang. Hehehe, Umi jaga kesehatan di rumah ya. Amar juga bukan anak kecil lagi Komi. Doakan saja dari sana, supaya aku dalam lindungan Allah Mi. Amar melihat ojek yang dia pesan sudah sampai. Dia mengucapkan salam dan berpamitan dengan Uminya. Amar menarik nafas. Dia naik ke motor yang dia pesan. Sudah lama aku tidak pernah bertemu Aira. Sejak kelas 2 SMA saat dia pindah dari pesantren di Jogja ke Jakarta lagi. Sejak saat itu aku tidak mendengar kabar darinya lagi. Ucap Amar pelan. Meskipun dia tidak hafal dengan jalanan Jakarta, tapi ojek yang dipesan benar-benar membawanya ke sebuah pesantren. Dia tiba di pesantren kecil milik Ustadz Isa. Pria itu turun dari motor, kemudian berjalan masuk ke dalam pesantren. Tempat itu tidak asing untuknya, karena beberapa kali dia datang bersama dengan Uminya ke sini. Amar melihat keadaan sekitar, sambil berjalan menuju ke arah rumahnya Ustadz Isa. Namun di tengah perjalanan dia bertemu seorang gadis yang memakai pakaian serba tertutup dengan wajah tertutup cadar. Maaf, seru Amar berusaha menyapa duluan. Dia ingin bertanya rumah Ustadz Isa yang mana, karena ada 2 rumah di sana, dan ini baru ia lihat setelah ia datang terakhir kalinya ke pesantren itu. Gadis itu menjauh, mundur dari arah Amar, bahkan pandangannya sedikit pun tidak berani menatap ke arah Amar. Mbak Zia, seru seorang wanita paruh baya, memanggil gadis itu dari halaman sebuah rumah. Amar menengok, wanita yang memanggil itu adalah Sonia. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan